dan pemirsa, kita berjumpa lagi di podcastku bersama saya Sally, dan kali ini kita akan ngobrol tentang dampak judi online pada anak. Bicara tentang judi online, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan fenomena judi online yang merembet ke anak-anak di bawah umur sudah berada di fase mengkhawatirkan. Sebelumnya, pemerintah mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia sebanyak 80.000 adalah usia di bawah 10 tahun dan 440.000 dari usia di antara 10 sampai 20 tahun. Terkait hal itu, saat ini saya sedang bersama seorang narasumber, psikolog Kak Dian Lestari Anakaka, SPSI MPSI. Hai Kak Dian. Hai Kak Sally. Iya Kak Dian, bicara tentang judi online ini, bagaimana sih anak 10 tahun bisa bermain dan terlibat dengan judi online? Iya, ini menyedihkan sekali ya kalau kita bilang anak-anak saja sudah terlibat di judi online, itu sesuatu yang menyedihkan. Kalau dari psikologi mungkin yang bisa saya sampaikan kenapa sih umur 10 tahun tuh bisa terjerat judi online tuh, yang paling pertama yang kita mau lihat adalah secara perkembangan otak. Jadi kalau anak-anak dengan 10 tahun, jangankan 10 tahun, 10 sampai sekitar 18 tahun itu kan sebenarnya bagian otak yang berfungsi untuk menilai sesuatu rasional atau tidak, atau membuat keputusan dengan baik, itu belum berfungsi dengan baik. Disebutnya prefrontal cortex gitu ya. Jadi itu bagian yang sebenarnya bertanggung jawab untuk membuat kita itu bikin keputusannya itu bagus gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka kan kalau misalnya judi online, ternyata kalau di bagian anak-anak itu dijeratnya pertama kali dalam bentuk mainan gitu ya. Nah kalau anak-anak kan sangat tertarik pada yang namanya mainan. Balik lagi tadi bahwa sebenarnya mereka bermain judi online itu lebih karena itu fun, tanpa kemudian dia memikirkan bahwa itu bahaya sekali buat dia gitu. Jadi pemikiran bahwa itu berbahaya, bahwa itu efeknya negatif, itu mereka belum sampai di sana, karena ini mereka bermain hanya untuk fun gitu ya. Jadi itu kenapa menurut saya salah satunya kenapa sih anak-anak usia 10 tahun tuh bisa bermain. Bisa jadi juga karena pengaruh dari lingkungan ya. Mungkin ada teman yang bermain juga gitu. Kan kalau anak-anak usia 10 tahun itu mereka mengikuti perilaku orang lain itu lebih gampang gitu ya. Entah dari teman sebayanya atau dari orang sekitar, bisa keluarga gitu juga bermain. Ayahnya misalnya atau ibunya bermain juga misalnya. Jadi ada banyak faktor kenapa ya umur 10 tahun tuh bisa bermain judi online. Karena dipengaruhi lingkungan ya biasanya. Satu lingkungan ya benar, tapi yang paling mendasar adalah tadi bahwa sebenarnya dia perkembangan otak kognisinya belum ya. Kemampuan untuk memutuskan ini bagus atau tidak dilakukan, rasional atau tidak. Kemudian juga drive-nya itu adalah karena ini menyenangkan dilakukan gitu. Biasanya kan dibungkus juga dengan game-game yang menarik ya, untuk menarik anak-anak, perhatian anak-anak. Ada rewardnya biasanya gitu ya. Kemudian kalau kita bicara di dalam psikologi kan ada yang namanya reward, itu dianggap sebagai salah satu bagian yang mempertahankan perilaku. Jadi kenapa perilaku anak-anak yang berjudi online itu berulang? Biasanya karena ada reward yang dia dapat gitu sih. Jadi karena reward itu orang akan mudah untuk kemudian tertarik untuk mengulangi perilaku. Sama kayak kita sih, misalnya kita dapat hadiah apa gitu kan, karena melakukan sesuatu kita jadi juga melakukannya. Adiktif, kembali gitu. Iya. Kalau secara jangka panjang Kak Dian, bagaimana judi online ini mempengaruhi perkembangan mental seorang anak? Betul, jangka panjangnya itu mungkin sampai kepada tadi kita yang Kak Sally bilang ya, bisa jadi addiction, itu sangat mungkin. Tapi kalau misalnya kita lihat mungkin dari jangka pendeknya gitu ya, dari jangka pendek itu paling cepat itu sebenarnya adalah isolasi. Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri dan mainan judi online-nya ini ya. Dia akan menarik diri dari lingkungan. Padahal kalau usia 10 tahun ke bawah itu peers-nya itu menjadi kelompok yang penting untuk pertumbuhan, karena nanti dia akan belajar mengenal sebaya, belajar untuk menjalin persahabatan gitu-gitu ya. Nah, kalau dia isolasi kan sebenarnya bagian perkembangan itu akan terhambat gitu. Betul. Ya Kak Sally ya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau kita baca artikel tuh banyak kan akan drop akademiknya ya. Jadi performa akademiknya biasanya akan turun gitu. Jadi kalau ini dua saja berpengaruh jangka pendek, terus kemudian yang berikut itu adalah mudah untuk mudah untuk cemas kalau misalnya
tidak bermain misalnya gitu ya, atau kemudian punya halangan untuk tidak bisa top up misalnya gitu, dia akan cemas dan mencari cara untuk dapat uang supaya bisa ikut bermain. Misalnya contoh jangka pendeknya gitu, kalau Kak Sally tanya misalnya jangka panjangnya apa, bisa sampai addiction. Bisa juga kalau di artikel-artikel di penelitian itu tampak mereka melihat bahwa anak-anak dengan judi online itu bisa mengembangkan adiksi yang lain. Misalnya jadi adiksi alkohol untuk tadi ini kalau dia stres kemudian pengembangannya kepada kecanduan yang lain, candu alkohol untuk kemudian bisa melepaskan stresnya, untuk bisa melepaskan kecemasan yang dia alami gitu ya, melepaskan depresi yang dia alami berkaitan dengan judi online. Jadi arahnya tuh bisa ke sana gitu, bisa ke masalah atau gangguan psikologi gitu ya. Dan kalau kita sudah bilang gangguan psikologi itu kan recovery-nya panjang, bahkan seumur hidup gitu. Bisa sampai berdampak ke perilaku yang kriminalitas gitu ya. Kriminal sangat mungkin ya. Misalnya mungkin paling sering kita baca atau paling sering kita dengar itu adalah pencurian ya. Orang akan masuk ke ke kriminalitas, salah satunya adalah melakukan pencurian misalnya, untuk kemudian memudahkan dia memfasilitasi. Ya. Terus bagaimana mengenai pengawasan yang benar ini Kak terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan anak terhadap era digital yang sangat-sangat cepat berkembangnya? Iya, kalau misalnya kita bicara tentang pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan, paling pertama menurut saya orang tua harus mengerti dulu tanda-tanda anak punya adiksi. Pada apapun, karena perbincangan kita tentang adiksi judi online, maka orang tua harus paham dulu nih. Sebenarnya anak, terutama kalau kita bicara 10 tahun ke bawah, kalau dia adiksi itu ya ciri-cirinya apa gitu. Misalnya satu tadi dia jadi isolasi, dia jadi isolasi dirinya ya, dia lebih banyak bermain dengan HP, dengan gadgetnya, kemudian dia drop. Biasanya kalau orang tua yang peka itu perubahan perilakunya akan muncul, gampang dia deteksi gitu. Kalau dia punya perhatian terhadap anak ya, kok dia jadi berubah ya, dulu yang cerewet sekarang jadi tidak suka diskusi, misalnya tidak suka ngobrol gitu. Terus kemudian dulu yang sering bermain dengan adiknya atau kawan-kawannya malah tidak bermain, dan terus perubahan-perubahan perilaku itu paling penting. Begitu muncul biasanya kita harus deteksi ada apa dengan anak kita gitu. Jadi begitu dia tahu ada perubahan dari perilaku, kita akan tracking ada apa gitu. Nah, dari situ baru kemudian kita bisa tentukan mau dampingi dari sisi yang mana gitu. Ya, biasanya tantrum juga merupakan salah satu contoh adiksi ya Kak. Anak-anak suka cepat marah, cenderung marah gitu. Tantrum itu biasanya dipelajari sih Kak Sally. Bisa aja munculnya seperti itu ya. Iya. Betul, karena misalnya dia mau segera terpenuhi, dia punya keinginan, dia jadi menangis, dia menjadi tantrum misalnya. Nah, bisa jadi munculnya seperti itu. Tapi tantrum tuh memang adalah salah satu cara anak untuk membuat keinginannya tuh segera terpenuhi gitu ya, biar segera untuk dipenuhi apa yang dia mau gitu. Bisa jadi larinya ke tantrum gitu. Tapi kalau tantrum di usia 10 tahun tuh udah bahaya aja gitu. Biasanya tantrum tuh masih bisa diterima kalau 5 tahun ke bawah. Kalau sudah 5 tahun ke atas biasanya udah ada sesuatu itu. Iya. Kak Dian, mengenai pola asuh orang tua terkait kemudahan akses mendapatkan uang yang benar ini seperti apa? Karena biasanya anak-anak ini kan judi online tujuannya mau cari uang nih Kak. Betul. Jadi memang peluangnya adalah, ternyata kalau saya lihat itu peluangnya adalah, satu kan dia punya gadget gitu ya, dua dia punya akses internet, yang ketiga dia punya akses terhadap finansial. Jadi duitnya tuh cukup untuk melakukan itu gitu. Jadi memang kebijaksanaan orang tua. Jadi kalau misalnya kalimat Kak Sally tadi pola asuh ya, pada akhirnya menurutku berkaitan dengan pengasuhan terhadap anak yang terjerat judi online, orang tua harus bijak. Begitu tahu apa yang harus kita bisa hentikan, harus dihentikan. Misalnya tidak ada negosiasi. Jadi kan orang tua harus menentukan kapan dia bisa negosiasi dan kapan dia jadi rulers gitu ya. Kapan dia jadi negotiator, kapan dia jadi raja, yang artinya dia harus memutuskan saat itu tidak ada negosiasi gitu. Sama seperti judi, ketika anak sudah terjerat judi online, ya kita harus jadi the ruler gitu ya, menentukan apakah anak ini masih boleh main gadget, atau bahkan sekalian dia
di detach dari gadgetnya ya. Dia nggak boleh main dulu untuk saat ini karena dia sudah mengalami adiksi misalnya. Dia tidak boleh dulu kasih duit misalnya untuk berkaitan dengan itu karena kita melihat perilakunya arahnya ke sana misalnya. Jadi harus ada bagian itu gitu karena kecenderungannya kan begini Kak Sali, orang tua merasa tidak berdaya misalnya tadi munculnya jadi tantrum ya, aduh ini malu kalau sampai dia menangis orang tetangga dengar bilang apa gitu ya, cepat-cepat diberikan gitu. Nah ini sebenarnya ruang anak-anak itu bisa mempertahankan perilakunya karena dia berhasil membuat orang tua itu tanda kutip tidak berdaya gitu. Padahal kan kita tetap the ruler. Begitu lihat anak kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tidak ada negosiasi. Harusnya langsung putus. Kalaupun misalnya kayak kita harus putuskan akses internet, putuskan. Jadi tidak ada negosiasi terhadap perilaku yang kita anggap membahayakan tumbuh kembang anak kita. Iya. Terkait dengan pemulihan mental ini Kak, pemulihan mental yang benar ini untuk sebelum terlambat untuk anak yang terkontaminasi dengan perilaku buruk karena judi online ini. Contohnya tadi seperti kriminalitas ataupun tantrum ya. Bagaimana pemulihannya ini Kak? Yang paling pertama kalau sudah sampai candu Kak Salia, kalau sudah sampai candu maka memang membutuhkan diskusi dengan profesional. Mau psikolog, mau psikiater, bahkan ada anak-anak yang kalau misalnya ada orang dengan kondisi kecanduan harus membutuhkan pertolongan psikiater, artinya sudah membutuhkan pertolongan pengobatan gitu ya. Ada yang masih sifatnya tuh masih bisa dikendalikan dengan perubahan pola perilaku. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau di psikologi kita dan anak mempertahankan sebuah perilaku tuh biasanya ada polanya. Nah pola itu yang kita akan pelajari biasanya di dalam psikologi. Pola itu kita pelajari dan kita bantu orang tua memahami polanya dan kemudian kita planning apa yang mau kita kerjakan berkaitan dengan pola perilaku itu. Bapak mama di rumah bisa lakukan apa, di psikolog bisa terapi apa gitu. Jadi ada kerjasama untuk melakukan terapi perilaku. Iya, terapi perilaku ya Kak. Ada yang bilang kita gunakan terapi kognitif misalnya gitu ya. Kalau anak dengan usia 10 tahun ke bawah tuh agak sulit kita terapi kognitif. Jangankan 10 ke bawah, 17, 18 ke bawah itu aja masih sangat sulit untuk melakukan cognitive behavior terapi karena itu mainnya di kognisi ya Pak. Yang padahal kalau di usia mereka kan masih belum bagus ya kognisinya gitu. Oke. Jadi Kak punya tips dan trik mungkin untuk parenting terkait anak-anak yang sedang dalam proses pertumbuhan supaya bisa terlepas dari judi online ini. Berarti yang sudah masuk ya, sudah masuk. Yang pertama adalah konsul psikolog menurut saya. Jadi mau tidak mau memang harus konsul psikolog supaya tahu apakah anak ini levelnya tuh masih ada di masalah atau sudah gangguan. Karena kan beda kalau di psikologi klinis tuh beda urusan. Kalau dia masih masalah tuh masih bisa dihandle gitu. Tapi kalau sudah gangguan maka perlu pendampingan yang sangat intensif misalnya seperti itu. Jadi ketika kemudian orang tua sudah tahu anak ini sedang dalam kondisi terjerat judi online, salah satunya adalah konsul psikolog. Tapi kalau kita di NTT itu kan salah satu yang menghambat orang untuk melakukan konsul psikolog itu karena orang takut ini jangan sampai anak gangguan jiwa gitu. Padahal kan tidak selalu. Kita bisa saja konsul psikolog itu dalam rangka kita ingin mendiskusikan bagaimana caranya supaya menjadi lebih bagus, bukan karena kita ada masalah atau gangguan. Gitu sih. Dan terkait dengan hal itu tadi Kak, bagaimana menentukan anak yang harus dibawa untuk konsultasi ke psikolog ini dan juga anak yang masih bisa diasuh lah atau diberitahu oleh orang tua. Iya, kalau sudah sama sekali tidak bisa lepas dari judi online-nya. Jadi tadi yang saya bilang munculnya itu biasanya adalah perubahan perilaku yang ekstrim. Dropping sama sekali dia punya performance akademik gitu, misalnya dari yang bagus sekali jadi buruk gitu. Itu kan berarti sudah sangat berpengaruh ya. Terus kemudian dia jadi berkaitan dengan lingkungan, detach dari isolasi dengan teman-teman, dia tidak mau bergaul, dia mainnya dengan gadget aja, atau bahkan kadang-kadang ada yang handphonenya pakai password gitu-gitu ya, tidak mau sama sekali diakses oleh orang tua gitu. Nah ini kan sebenarnya sudah pertanda bahwa sebenarnya anak ini tidak sedang baik-baik saja gitu. Jadi kalau ada perilaku-perilaku muncul seperti itu, biasanya memang harus mau tidak mau kita harus bisa konsul psikolog, diintervensi ya Kak ya. Iya. Kalau masih bisa dihandle tuh artinya kita ambil HP-nya tuh dia tidak tantrum. Kalau bahasa Kak Sali tadi ya, dia tidak tantrum, dia tidak kemudian memunculkan perilaku-perilaku yang
kita anggap tidak bermasalah. Misalnya dia masih oke kok kalau kita ambil HP-nya, dia masih bisa main, masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Oke, last question nih Kak mungkin. Ini cara mencegah yang paling sederhana dari dampak judi online terhadap anak ini atau anak tidak terdampak dari judi online ini bagaimana Kak? Yang pertama memang akhirnya wise menggunakan gadget ya, terutama anak-anak 10 tahun tuh kan sebenarnya waktu terlalu banyak kalau sampai lebih dari 2 jam. Bahkan kadang-kadang orang tua tadi karena ketidakberdayaan itu ya Kak Sali ya, orang tua merasa tidak berdaya mengatur perilaku anak gitu. Padahal kita bisa kok misalnya menggunakan timer asal konsisten. Ini contoh pembentukan perilaku yang saya lakukan pada anak-anak saya. Tentukan waktunya begitu ya Kak? Betul Kak Sali, betul. Tentukan waktunya. Kan kita punya di HP, di gadget itu selalu ada timer. Misalnya dia bermain, kita menggunakan timer. Begitu timernya bunyi, diambillah si HP ini gitu. Meskipun munculnya biasanya adalah bentukannya menangis luar biasa gitu ya, anak-anak tuh pasti responnya begitu. Tapi kalau di dalam psikologi justru itu adalah respon yang normal. Ketika kita ambil, misalnya kita juga kalau apa yang kita suka diambil oleh orang lain kan kita biasanya bete, menangis gitu ya, tidak bahagia dengan itu gitu. Maka kalau kita ambil HP-nya dan dia menangis, itu respon yang normal. Bahkan kita tidak perlu meresponnya berlebihan, misalnya jadi marah, kenapa kamu menangis, dan nggak apa-apa biarkan dia menangis. Tapi HP-nya tetap harus ambil misalnya. Menetapkan itu batasan paling sederhana, boundaries gitu ya Kak. Iya, dan itu wajib dilakukan konsisten. Karena begitu tidak konsisten satu kali, anak lihat ruang negosiasi, dia akan ambil ruang itu. Gitu. Oke, Kak Dian, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Tapi mungkin untuk pemirsa dan pendengar di rumah ketahui bahwa anak-anak yang terlibat judi online itu berpotensi untuk menyalahgunakan uang orang tua, bahkan tidak tertutup kemungkinan ia akan berusaha untuk mendapatkan uang dari manapun, termasuk dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dan lebih jauh lagi, anak-anak yang terjerat dengan judi online ini bisa mengalami masalah psikologis seperti cemas, stres, dan depresi. Dan jika hal ini terjadi, pendidikan anak-anak bisa berantakan. Jadi mari kita awasi anak-anak kita agar terhindar dari judi online demi masa depan Indonesia emas mendatang. Terima kasih Kak Dian untuk waktu kita hari ini. Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Kak Dian Lestari Anak Kakak, SPSI, MPSI, seorang psikolog mengenai dampak judi online pada anak.